Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Dan Syekh Abdullah Faisal Al-Bastami Qadsaruhu berkata bahwa jika seseorang mempunyai latihan-latihan spiritual yang sejati dan dia dapat menyelesaikannya, akan muncul bentuk-bentuk yang menyerupai dirinya yang berasal dari dirinya sendiri. Pertama, mungkin akan muncul 3 atau 7, mempunyai bentuk dan sama, mempunyai bentuk yang sama dan kekuatan tubuh yang sama, tetapi dalam 7 tempat yang berbeda. Masing-masing tidak terikat satu dengan lainnya, mampu melihat, melakukan perbuatan dan mengetahui suatu hal. Kekuatan ini berkembang dari satu orang yang menyelesaikan latihannya di bawah pengawasan seorang guru atau syekh yang sempurna atau mursyidun kamil. Abu Yazid Al-Bastami Qadsaruhu pernah suatu ketika melakukan sholat Jumat di 24.000 tempat yang berbeda. Beliau berkata kepada ulama di suatu tempat, "Aku melakukan sholat di 12.000 masjid yang berbeda pada hari ini." Mereka bertanya, "Bagaimana?" Beliau menjawab, "Dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian tidak mempercayaiku, kirim beberapa utusan untuk bertanya." Mereka duduk menunggu sampai para utusan kembali dan berkata bahwa beliau memang terlihat di banyak tempat. Abu Yazid Qadsaruhu kemudian berkata, "Aku takut untuk mengatakan 24.000, jadi aku hanya mengatakan setengahnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa ketika menanam sebutir gandum, biji itu lenyap ke dalam bumi dan menjadi 7 bulir. Tiap bulir berisi 100 biji. 700 bulir gandum muncul dari satu. Jika seseorang menjadikan tubuhnya bukan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sebentuk tubuh dari kehadirannya. Jangan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah Al-Qadir, yaitu yang Maha Kuasa. Tetapi tidak seorang pun yang setuju untuk tidak menjadi sesuatu. Setiap orang minta untuk dijadikan sesuatu, menjadi ini, itu, bahkan dalam urusan agama. Dalam thariqah juga demikian. Orang meminta keajaiban, panorama surgawi. Tidak ada yang menginginkan tidak menjadi sesuatu. Bila kalian setuju untuk tidak menjadi apa-apa, kalian akan menjadi segalanya. Istana kesatuan tidak akan terbuka. Istana kesatuan tidak akan terbuka bagi orang yang mengatakan kami adalah sesuatu. Kalian harus memasuki khalwat, mengasingkan diri, tidak berpikir untuk keluar. Selesai. Katakan pada egomu, jangan berpikir bahwa kalian akan keluar dan sanggup melakukan suatu keajaiban. Aku akan menguburkan dirimu. Syekhku akan mengirim malaikat untuk mencabut jiwamu. Itu baru namanya khalwat yang sebenarnya. Lain daripadanya, itu hanyalah latihan. Untuk kondisi pertama, Syekh akan melihat kepada muridnya, apakah keinginan ego terus berjalan dalam hatinya. Ego harus dihabisi di sana. Kemudian, bagaikan orang yang sudah siap untuk mati, semua kunci harta karun dapat dipercayakan kepadanya. Tubuh ini harus diambil. Semua orang akan mati. Beberapa orang malah menawarkan dirinya kepada kematian dengan kekuatan mereka. Ini bukan berarti membunuh seseorang,
tetapi membunuh keinginan dari itu, barulah kalian siap untuk kekuatan ilahi. Abu Yazid Qasrasrahu adalah seorang petarung yang gagah terhadap egonya. Orang-orang bertanya kepadanya, apakah pertempuran yang paling sulit? Beliau Qasrasrahu menjawab, kalian sama sekali tidak bisa mendengarnya. Dan pertempuran apakah yang paling ringan? Mungkin kalian bisa mendengarnya sedikit. Aku menyeru egoku untuk sholat. Dia berkata, tetapi aku ingin tidur. Cukup, tinggalkan tempat tidur dan bangun. Tetapi aku ingin tidur. Aku bersumpah kepada Tuhan, aku tidak akan memberimu tidur atau minum selama setahun bila kamu tidak mau bangun. Ini adalah pertempuran yang paling ringan dengan musuh terberat. Selama 12 tahun, beliau berada dalam sumur yang kering. Beliau menguburkan dirinya di sana agar jiwanya terbebas untuk seluruh alam semesta. Bebas untuk mengenakan tubuh siapa saja. Ini adalah mutiara yang paling mahal. Hanya raja dan ratu yang boleh meletakkannya di kepalanya. Untuk mereka, kalian harus memberikan egomu. Kita sekarang hanya mendengar, tetapi para aulia Allah juga berasal dari manusia. Dan mungkin mereka lebih lemah daripada kita. Tetapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Maha Kuat. Kalian harus mengerjakan segala sesuatu untuknya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katakanlah, ya Allah, kami membutuhkanmu. Wa min taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. Al-Fatihah.